Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, Hmm. sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu Oh ya. gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dapet keluarga? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Reza sama Ustadz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama bahwa Dr. Richard Lee sedang mengalami dilema. Di satu sisi, sebelumnya Dr. Richard Lee itu mengungkapkan bahwa dia tertarik belajar agama Islam. Itu membuat banyak sekali orang-orang berspekulasi. Apakah Dr. Richard Lee ini benaran tertarik dengan Islam dan akan mendapatkan hidayah? Terus, beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan bocornya VN Dr. Richard Lee yang sangat mendukung Elia melakukan penginjilan. Tentu dua hal ini sangat bertolak belakang. Yang pertama, tertarik Islam. Tapi ternyata di belakang itu, dia mendukung misi penginjilan. Sehingga banyak orang menganggap bahwa Dr. Richard Lee ini nggak lebih daripada ular beludak. Pura-pura tertarik Islam dengan tujuan menaikkan pamornya, membuat umat muslim se-Indonesia simpati. Tetapi di belakang ternyata mendukung misi penginjilan. Yang manakah wajah Dr. Richard Lee yang sebenarnya? Ini membuat masyarakat bertanda tanya besar. Apakah tertarik Islam atau sebenarnya dia condong membela misionaris? Kita tidak tahu, karena kita nggak akan sanggup ya menyelami hati seseorang. Hanya Allah dan orang tersebutlah yang mengetahui kebenaran. Tetapi kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa kita tidak bisa mempercayai seorang Dr. Richard Lee 100% ya. Kita tidak bisa. Terlepas dari alasan Dr. Richard yang mengatakan dia ngomong seperti itu kepada Elia, tujuannya supaya Elia mau datang lagi. Supaya Elia itu senang dengan Dr. Richard. Tujuannya dalam membujuk rayu. Artinya apa? Tujuannya nggak lebih daripada popularitas, viewers, dan uang. Kita tidak tahu mana yang benar ya. Sekali lagi, kita tidak tahu. Tetapi, di sini kita bisa lihat bahwa Dr. Richard Lee adalah orang yang sangat oportunis. Menurut pandangan saya, orang ini sangat oportunis, dan kita tidak tahu kemana arahnya. Tetapi kita dikejutkan lagi. Jadi setelah dulu beberapa minggu lalu dia ngomong tertarik Islam, tiba-tiba bocor VN-nya, dia dukung misionaris, ini tiba-tiba bocor lagi. Saat Kodondi kemarin tanggal 29 November mendatangi kantor dari Dr. Richard bertanya. Dia penasaran dengan Kodondi, karena Kodondi yang pertama Chinese. Sama-sama Tionghoa. Kedua, Kodondi mualaf. Kodondi tahu banyak tentang perbandingan agama. Sehingga Dr. Richard penasaran, kenapa sih Kodondi ini mau mualaf? Ya, seperti itulah kira-kira diskusi yang terjadi ya. Mungkin teman-teman lihat dulu lah cuplikan pendek ini, biar teman-teman lihat sendiri. Nanti jangan dibilang, wah kamu asumsi, nggak mungkin Dr. Richard tertarik. Ini off the record ya. Jadi ini bukan bagian dari podcast tersebut. Jadi jangan harap ada video ini nanti di podcastnya Dr. Richard. Kalaupun nanti ditayangkan ya, kalaupun video tersebut ditayangkan Dr. Richard. Ini enggak, ini off the record. Bagaimana diskusinya? Mari kita dengar dan lihat. Di Indonesia jadi setan. Jadi gua Dondi setan. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kita mulai masuk ya, kemarin hangat sekali tentang Elia. Banyak banget yang potong, banyak banget. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh ya. gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf
dapat tentangan nggak dapat keluarga? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustadz Salim. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu jawab saya. Langsung aja. Ada. Ada satu maaf saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuman satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu dulu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Oke. Jadi pelajaran besar. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustadz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari, ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Betul. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju. Tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya yakini dan saya jalankan gitu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Dondi? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan Dondi. Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Studio ya. Gantian podcast. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Teman-teman sudah dengar ya? Jadi Dr. Richard penasaran. Gimana sih jadi mualaf itu? Bagaimana respon keluarga dan apa yang harus dilakukan? Kalian sudah dengar jawaban Kodondi. Jadi ini diambil video saat lagi break ya. Lagi tidak podcast, lagi ngobrol-ngobrol. Di mana Dr. Richard menanyakan hal tersebut dan ini direkam diam-diam lah. Ya, memang direkam diam-diam oleh Andre. Di mana Andre di situ kan ya nemani sekaligus ngerekam-rekam kondisi. Di sini sih biar teman-teman tahu ya. Kita nggak tahu apa yang ada di pemikiran Dr. Richard. Kita nggak tahu. Apakah ini tulus, apakah ini beneran mau untuk belajar Islam? Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Nggak punya hak ya. Kita selalu disuruh berprasangka baik. Jadi kita prasangka baik saja. Semoga Dr. Richard Lee beneran ingin belajar Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara menjadi mualaf. Tadi Kodondi sudah bilang ya. Tadi dia bilang salah satu orang yang dia mentorin, orang yang dia muridkan, yaitu Glenn ya. Glenn itu mualaf, diusir dari keluarga, keluarganya punya hotel di Bandung, keluarga lumayan berada. Terus Glenn tinggal selama setengah tahun di tempat Kodondi, di studio Kodondi. Kalau teman-teman lihat Kodondi live, nah itu studio, itu bukan rumah Kodondi, ya itu ada di unit apartemen. Itu markas untuk studionya Kodondi, dan di situ ada tempat tidur juga untuk karyawannya Kodondi. Kemarin Uniriva di situ juga, dan Glenn tinggal di situ selama setengah tahun. Saya tahu percis, ya saya tahu percis. Glenn sambil sekolah, bahkan terakhir menikah, ya
menikah dan jadi pengacara, sekarang sudah jadi seorang pengacara independen, dan juga sudah kembali berhubungan baik dengan keluarga. Luar biasa sekali. Akhirnya keluarganya melihat bahwa anaknya, ya, bagian dari keluarganya menjadi Islam malah menjadi lebih baik. Yang sebelumnya Glenn itu cukup temperamen, sejak menjadi seorang mualaf, dia jauh lebih bisa mengontrol diri, jauh lebih sopan dengan keluarga. Ini yang membuat keluarganya lihat, wah luar biasa. Dan kita berharap dengan perilaku Glenn, ini membuat keluarganya juga tertarik. Keluarganya juga bisa mendapatkan hidayah. Karena memang cara ya untuk menyiarkan agama yang paling bagus dan paling efektif itu adalah dengan tingkah laku. Kita tunjukkan bagaimana tingkah laku seorang muslim. Kalian lihat contoh mualaf, perilaku Kodondi, Bang Glenn, ya. Kita bandingkan dengan Bulukus Suntur, Effendi Kuman, ya, malah jadi anak durhaka. Setelah murtad jadi durhaka. Kita bisa lihat murtadin berapa banyak yang setelah mereka murtad, mereka menjadi penjahat. Mereka menjadi orang yang tidak menghargai keluarganya. Mereka lupa balas budi, mereka menjadi orang yang arogan. Suka marah-marah, merasa powerful, kan gitu. Karena mereka merasa dulu ya, saat di Islam, nggak punya duit, nggak punya kekuasaan, nggak punya status ya, hanya orang biasa. Begitu pindah, wah, dieluk-elukan, dikasih panggung, dibawa dari satu gereja ke gereja lain untuk kesaksian. Contoh si Kosman. Saya ingat sekali, Kosman itu setiap naik ke StreamYard saya saat live, dia hanya ingin pamerkan. Dia kasih tahu, Julius, saya hari ini dibawa lo makan ke sini, kamu lihat restoran mewah. Nah inilah murtadin. Enaknya menjadi murtadin. Terus dia bilang dia dijanjikan mobil ya. Sementara dia cuma bawa Kalia saat itu, tapi dia bilang ada yang menjanjikan dia untuk mendapatkan Pajero. Dia sangat pengen dapat Pajero, dan ternyata ada yang menjanjikan dia Pajero kalau dia berhasil memurtadkan orang atau berhasil menghujat agama Islam. Ngeri teman-teman ya. Dan itu yang dilakukan oleh si Kosman sampai dia tergelincir dan sekarang harus mendekam di penjara. Kan seperti itu. Kita bisa lihat perilaku murtadin. Ada Saipudin, ada Effendi Kusman yang jadi anak durhaka, mamanya sakit tidak dia pedulikan. Bayangkan, mamanya seorang ibu yang membesarkan dia, seorang ibu single parent, ya, karena ayahnya dari dia kecil sudah meninggal. Seorang single mother besarkan dia anak satu-satunya, anak tunggal. Saat mamanya sekarang sakit, nggak ada dia pedulikan, dia biarkan mamanya. Itulah murtadin. Belum lagi kita lihat, ada yang kemarin ngaku murtadin dari Padang. Begitu dipertanyakan kenapa dia murtad, langsung keluar cakap kotor, maki-makian. Nah, itulah tingkah laku murtadin ini. Ngeri teman-teman. Jadi dari buahnya kita bisa menilai. Kan selalu teman-teman itu bilangnya, lihatlah dari buahnya. Ya kita lihatlah dari buahnya. Bagaimana tingkah laku mereka. Kan seperti itu. Jadi kalau Dr. Richard ya, mau memutuskan mualaf, ini dari saya. Jangan ditunda-tunda lagi, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Terus kalaupun harus dijauhi keluarga, ya itu proses. Ya, itu proses. Menjauh dulu, nanti juga bisa mendekat lagi. Kan gitu. Menjauh, bukan putus hubungan. Hanya menjauh. Yang namanya menjauh bisa mendekat. Yang dekat bisa menjauh. Itu hal yang lumrah. Dinamis, berubah. Yang penting hubungan tetap dijaga. Saya mualaf, hubungan sama keluarga pertama ya renggang. Hubungan nggak enak. Ya. Tetapi kita tunjukkan bahwa kita anak yang berbakti. Bahkan, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan sama Allah. Di akhir hidup ayah saya, ya mendiang ayah saya yang jagain. Saya yang jagain teman-teman. Sampai beliau juga ngatain nggak nyangka gitu. Padahal dia geram sama saya, kesal sama saya. Ya, kesal sama saya. Tapi ternyata anak yang menjaga dia, itu malah saya. Yang punya waktu untuk ngurusin ayah saya saat itu. Begitu juga dengan ibu saya.
Allah yang berikan kesempatan untuk saya pulihkan hubungan tersebut. Ya, jadi ada hikmahnya semua. Bagi teman-teman, yakinlah kalau Islam itu adalah jalan satu-satunya menuju surga. Jadi jangan main-main. Buat Dr. Richard, apa yang Anda takutkan? Anda yang pegang kendali. Hidup Anda. Anda bukan makan dari keluarga Anda bukan tergantung dari keluarga Anda. Kan seperti itu. Paling dijauhi doang. Bagaimana dengan mualaf-mualaf lain yang banyak yang masih belum independen? Masih kecil, masih kerja sama keluarganya, kerja sama orang tuanya. Begitu mualaf disepak. Kalau Dr. Richard, saya yakin ya, orang dia pernah itu lomba kasih nampak tabungan. Tabungan dia, rumah-rumah dia, harta-harta dia, semua punya dia. Apa yang ditakuti? Cuman dijauhi, kan begitu. Murtadin, ya, jangan kalian samakan dengan mualaf, jauh perbandingannya. Kalau murtadin pindah, malah mendapatkan sesuatu. Kalau mualaf ya siap. Kalau nggak dijauhi keluarga, ya harta benda kan gitu. Akan ada cobaan seperti itu. Kalau kita bicara mualaf yang lain, bagaimana mereka dijauhkan oleh keluarganya, dipersulit dan sebagainya. Buktinya mereka kuat. Masa seorang Dr. Richard kalah? Masa Richard kalah gitu kan? Memalukan sekali saya katakan. Kalau seorang Dr. Richard itu kalah dengan mualaf yang lain. Untuk itu saya menghimbau, kalau memang hati Anda sudah condong ya, sudah tahu kebenaran Islam, ya sudah, melangkahlah. Beranilah untuk melangkah dan di dalam baru berproses belajar. Yang penting hatinya dulu nih, udah nggak? Kecuali hatinya belum ya. Kalau hati Anda masih merasa agama Anda yang benar, Islam bukan agama yang benar, ya itu susah. Tapi kalau Anda sudah meyakini bahwa ternyata agama Anda tidak sesuai dengan ajaran dari yang mereka anggap sebagai tokoh utamanya, tokoh sentralnya. Tokoh sentralnya misalnya si Budi. Tapi kok ajaran ini malah ikut ajaran si Cahyono gitu. Nggak ada Budi punya ajaran gitu. Budi suruh apa, kok kita yang lakuin hal yang berbeda. Si Budi nggak makan babi, kok kita makan babi. Si Budi menyembah kepada Tuhan, kok kita malah joget-joget. Kita sembah lagi si Budi. Apa ini kan gitu. Kalau memang hati Anda sudah sadar bahwa ini ada yang salah, segeralah. Jangan ditunda-tunda lagi. Segera melangkah, ambil keputusan. Itu buat Dr. Richard. Dan kita masih menunggu ya. Podcast tersebut bisa ditayangkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun tidak ditayangkan, dalam waktu dekat Dr. Richard akan kembali mengadakan podcast dengan Kodondi, tapi dengan tema yang berbeda ya. Tidak membahas kritik teks, tidak membahas Yesus dan Isa, tapi membahas tentang perjalanan mualaf dan kenapa orang bisa sampai mualaf, apa yang terjadi dengan mualaf tersebut ya, apa yang biasa terjadi kalau kalian memutuskan mualaf. Nah, itu yang akan dibahas. Jadi itu mungkin akan disiarkan ya, karena tidak ada alasan untuk tidak disiarkan. Dan di sini sekali lagi, kita juga masih berharap video yang kemarin bisa ditayangkan karena luar biasa itu. Saya dapat bocoran ya, bagaimana Kodondi itu luar biasa sekali. Di situ ada yang namanya Edwin, Kayafas, salah satu dari Polycarpus, grupnya Erben, grupnya Sofiatul, temannya Sofiatul, penghujat, salah satu dari penghujat. Terdiam dibuat oleh Kodondi. Apa kurangnya? Terdiam, tidak bisa menyangkal apapun yang disampaikan Kodondi. Itu kita tunggu, itu seru kan? Karena rupanya bukan podcast antara Kodondi dengan Dr. Richard aja. Ada si Kayafas. Sebenarnya Dr. Richard pengennya Elia, tapi Elia tidak berani. Elia tidak berani, karena kalau dia yang babak belur dengan Kodondi, pendukungnya akan kabur, kan gitu. Kalau Kayafas kan dianggap, udahlah, babak belur pun nggak ada pendukung. Kalau Elia banyak pendukung, nanti akan cabut gitu kan. Kalian bisa bayangkan, kalau seorang Elia babak belur saat berhadapan dengan Muslim, ya udah dia akan jadi sampah, tidak akan ada lagi. Polycarpus ini ya, laskar Polycarpus ini nggak akan ikut dia lagi, nggak akan support dia lagi. Islamophobia tidak akan donasi lagi. Pasti mereka akan cari jagoan baru. Karena memang polanya seperti itu. Udah babak belur, ditinggal. Mampet ya mampet, babak belur lawan Bang Zuma, ditinggalin. Ya. Wadonat, babak belur ditinggalin. Pak Bom masih mending lah gitu ya.
Karena selama ini dia nggak sampai babak belur ketemu Bang Zuma. Baru mulai dipukulin, dia panggil kawan-kawannya. Keroyok Bang Zuma. Ya, tahan serangan Bang Zuma. Jangan sampai saya yang bonyok. Biarkan temannya yang bonyok. Kalau Pak Bom Bom kan seperti itu. Yang dia tumbalkan teman-teman dia. Dia biarkan teman-temannya yang bonyok menghadapi Bang Zuma. Gitu. Nah, jadi Polikarpus memang polanya akan selalu seperti itu. Apa yang mau kita harap dari mereka kan gitu? Apa yang mau kita harap? Untuk Dr. Richard, semoga hidayah Anda dapatkan ya, menjumpai Anda berani melangkah. Yang paling penting itu, saat pintu hidayah sudah ada di depan mata kalian, ujungnya adalah keputusan kalian. Allah juga nggak bisa paksa kita kan? Allah nggak bisa paksa, masuk kau gitu, enggak. Kalau Allah mau menyuruh semua umat manusia jadi muslim, ya bisa aja. Cuman bukan seperti itu. Karena dunia ini tempat ujian. Kalau Allah yang kasih jawaban sama kalian, itu namanya bukan ujian gitu kan. Ujian itu ya kalian yang menentukan sendiri. Kalian yang jawab sendiri. Dan hasil dari jawaban kalian itulah yang memutuskan kalian akan kemana. Disitulah ya semua akan dibuka, dikasih lihat. Hasil kamu, mana yang salah, mana yang kamu itu nggak benar. Ya, nanti di akhirat nanti dibukain semua apa dosa-dosa kamu kan. Nah, jadi itu aja sih. Semoga Dr. Richard bisa menemukan kebenaran lah. Ya, itu doa dari kita semua. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.